Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Laurentius Dika Andriana Vega dari Universitas Katolik Musikaritas dalam mengerjakan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan analisis kualitas sistem informasi pengelolaan seminar berbasis web di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika. Di sini penulisnya adalah Gofarudin Kusaini. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya mohon izin kepada sang penulis untuk menganalisis dalam skripsi ini. Baik, yang pertama kita akan mengecek dalam model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem ini bisa kita cek di bab 2 dan 3. Di sini terlihat bahwa model pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah model waterfall. Nah, di sini sudah jelas bahwa di sini adalah mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian itu menggunakan model waterfall. Dan model waterfall itu tahapannya bisa kita lihat di sini, di gambar 2, mengenai yang pertama adalah communication, project initiation, requirements gathering, lalu planning, estimating, scheduling, tracking, lalu modeling, analysis design, lalu construction, code test, lalu yang terakhir adalah deployment, yaitu delivery support feedback. Lalu di bawahnya juga terdapat penjelasan mengenai tahapan-tahapan model waterfall. Lalu sekarang kita akan cek mengenai tulis desain menunjukkan skripsi ini mengenai terstruktur atau object oriented. Di atas ini sudah jelas bahwa di sini itu menggunakan MVC, Code Igniter. Nah, di sini sudah terbukti bahwa ini menggunakan OOP dari penggunaan frameworknya, yaitu Code Igniter, dan juga konsep-konsep OOP seperti inheritance dan juga polymorphism. Lalu kita cek mengenai skenario test. Skenario test ini bisa kita cek di bab 4. Oke, di bagian sini adalah kita bisa cek skenario testnya. Di sini di bab 4 itu membahas mengenai pengujian fungsionalitas sistem
dan analisis hasil pengujian. Di sini terdapat fitur dan fungsi, kebutuhan data, isinya, lalu alurnya, alur pendaftaran, alur pemakalah utama, dan lainnya. Di sini juga terdapat planning atau perencanaan. Di sini terdapat perkiraan waktu pembuatan perangkat lunak. Di sini pemodelan. Di sini terdapat diagram seperti use case dan juga sequence diagram. Selanjutnya kita akan cek mengenai cakupan hasil pembahasan. Sebelumnya kita sudah lihat di bab 5. Di bab 5 adalah tempat untuk cakupan hasil pembahasan. Di sini terlihat bahwa pembahasan hasil penelitian ini mencakup analisis kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO 25010. Dan ISO 25010 ini terdiri dari 8 aspek dengan hasil yang pertama, pengujian aspek function suitability dengan 3 orang ahli memperoleh presentasi keberhasilan sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Yang kedua, pengujian performance efisiensi menggunakan aplikasi YesLow mendapatkan skor 92,97 dengan grade A. 3. Pengujian compatibility dengan menggunakan Google Mail, Yahoo Mail, Microsoft Mail, dan UNY Mail dapat berjalan dengan baik. 4. Pengujian usability dengan 20 orang responden menggunakan standar SUS diperoleh hasil raw YesUS sebesar 73 dengan kategori acceptability range pada kisaran acceptable. Grade scale memperoleh hasil C dan adjective ratings mendapatkan hasil good. Pengujian reliability menggunakan aplikasi WAPT memperoleh hasil 100%. Pengujian security menggunakan aplikasi Eqnetics memperoleh hasil tingkat kerentanan keamanan berada pada tingkat low. Lalu pengujian maintainability menggunakan hasil PHP Matrix memperoleh hasil maintainability index sebesar 90,81 dengan kategori tinggi. Lalu yang terakhir yaitu poin ke-8, pengujian aspek portability menggunakan aplikasi cross browser testing dengan hasil sistem dapat berjalan baik pada web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Baik, sekarang kita akan cek di bagian V&V. V&V ini terdapat di bab 4 dan 5 dan juga lampiran. Di bab 4 di sini terdapat verifikasi mengenai hasil berbagai pengujian dari 8 pilihan, 8 aspek dari ISO 25010. Lalu untuk di lampiran terdapat juga validasi. Nah, di sini terdapat juga hasil validasi instrumen penelitian, TAS. Dan di sini juga surat pernyataan validasi instrumen penelitian tugas akhir skripsi. Dan penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan layak digunakan dengan perbaikan. Selanjutnya, kita cek di bagian dokumentasi. Di sini di dokumentasi terdapat berbagai hasil pengujian dari 8 aspek sebelumnya. Dari hasil pengujian maintainability, lalu hasil pengujian Eqnetics, dan
pengujian security, lalu instrumen pengujian usability, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita akan cek untuk skripsi kedua. Oke, baik. Pada skripsi kedua ini kita akan menggunakan skripsi yang berjudul Simulasi Pengaturan Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) berbasis microcontroller. Skripsi ini dibuat oleh Jufri. Sebelum melanjutkan video ini, saya meminta izin kepada sang penulis untuk menganalisis skripsi penulis. Baik, sekarang kita akan cek skripsi yang terkait menggunakan model pengembangan sistem. Model untuk cek model pengembangan sistem ini terdapat pada bab 2 atau 3. Di sini terlihat bahwa di bab 2, di sini skripsi ini menggunakan model yaitu metodologi pengembangan sistem microcontroller. Microcontroller Atmega 8535. Lalu kita akan cek mengenai alur model pengembangan sistem. Di sini dalam skripsi ini terdapat alur bab dari latar belakang hingga hasil dan pembahasan itu menunjukkan tahapan pengembangan sistem microcontroller yang mulai dari desain juga sampai hingga implementasi. Lalu kita akan cek mengenai tools design yang menunjukkan bahwa skripsi ini adalah terstruktur atau object oriented. Di sini kita akan cek di sini terlihat bahwa skripsi ini menggunakan microcontroller Atmega 8535 yang menggunakan pendekatan terstruktur dan bahasa pemrograman prosedural, yang artinya bahwa skripsi ini adalah menunjukkan bahwa terstruktur. Lalu untuk skenario tes ini terdapat di bab 4. Di sini adalah bab 5. Kita akan cek skenario tes. Nah, di sini sudah terlihat berbagai analisis masalah dan juga perancangan sistem. Nah, ini adalah simulasi mengenai rangkaian pengujian. Dan di bawah terdapat gambar blok diagram microcontroller. Ini adalah simulasi traffic light berbasis microcontroller.
Dan di bawahnya ini adalah bentuk simulasi traffic light bagian dari bagian atas. Ini adalah bagian implementasinya seperti rangkaian, 7 segmen, lampu LED, LCD, dan lain sebagainya. Lalu kita akan cek mengenai cakupan hasil pembahasan. Kita akan cek di bab 5. Di bab 5 ini adalah bagian cakupan hasil pembahasan. Di sini terdapat bahwa berbagai hasil perancangan modul lampu lalu lintas. Lalu, di sini juga terdapat langkah pengujian sistem. Nah, di sini adalah pengujian pengamatan perpindahan lampu lalu lintas. Di sini artinya bahwa pembahasan hasil penelitian ini mencakup analisis efektivitas sistem pengaturan lalu lintas pada skripsi ini, seperti 90%, 80%, dan seterusnya. Lalu kita akan cek di verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi ini terdapat pada bab 4 dan 5 dan juga di bagian lampiran. Di sini terdapat berbagai pengujian untuk sebagai verifikasi dan validasi. Lalu kita cek di lampiran. Sayangnya di skripsi ini tidak memiliki validasi di lampiran. Lalu sekarang kita akan cek di dokumentasi. Dokumentasi ini cukup lengkap dari pengembang sistem termasuk skema rangkaian, kode, dan juga manual pengguna. Di sini adalah manual pengguna seperti proses pembuatan project, lalu di bawahnya juga terdapat proses pembuatan rangkaian, lalu di sini juga terdapat kode program di bagian dokumentasi. Baik, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih.